Halo semuanya, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau nge-share weekly outlook buat Nasdaq ya, selama minggu ke depan, tanggal 6 sampai 10 Juli 2026. Sebelumnya gue minta maaf, sorry gue nggak upload video, banyak yang nanya juga. Kenapa gue nggak upload, jarang upload, karena ya seperti yang kalian bisa lihat ya, engagementnya gue ngelihat amat sangat turun dan gue jadi males, sejujurnya itu sih alasannya gitu. Kalau ditanya stok video, sebenarnya gue banyak stok video, cuma gue jadi males gitu. Gara-gara ya nggak ini aja, nggak apa ya, nggak nggak tertarik gara-gara ya itu engagementnya turun kayak gitu. Tapi ya udahlah, anyway, biarin. Gue fokus ke jurnal gue pribadi. Oke, gue lanjut aja. uh, Kali ini uh, gue akan nge-share weekly outlook gue untuk Nasdaq seminggu ke depan, dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli 2026. Kita langsung masuk aja di chart weekly ya. Seperti yang kalian bisa lihat ya, sebenarnya di sini ada volume imbalance. Closing price dari minggu kemarin itu adalah dia respect di volume imbalance, kalau kalian bisa lihat ya. Dia cuma menyentuh dikit ya. Dan gue pribadi masih bearish sebenarnya. Bearishnya sampai mana? Sampai mungkin swing low ini ya, jadi draw on liquidity gue. Itu untuk time frame daily. Ini time frame sorry, tadi itu weekly, ini sekarang daily. Oke. Ini weekly, ini daily. Oke, kita langsung masuk ke daily. Nah, kalau daily buat gue pribadi ini cakep banget. Kenapa cakep? Dia nggak mampu, dia cuma menyentuh volume imbalance nih, yang gue tandain warna biru ini. Terus dia juga respect di inversion daily, seperti yang kalian bisa lihat ya. Dia ini reclaim, harusnya dia turun lagi ya. Dan lagi closing weekly-nya membentuk apa? Membentuk fair value gap daily, seperti yang kalian bisa lihat ya. Artinya sebenarnya gue sih expect dia bisa langsung turun, tapi kalaupun dia naik, gue expect dia ini untuk rebalance fair value gap daily dulu, baru dia junam gitu. Gue nggak pengen dia itu tembus fair value gap daily nih. Kalau sampai tembus, my draw on liquidity gue di sini nih, di atas di swing high ini, itu akan buat gue pribadi kalau misalkan fair value gap daily gue tembus. Oke, buat gue pribadi ini, tapi gue masih pede untuk Junam karena order flow-nya menurut gue masih bearish ya. Oke, masih bearish. Di sini ada volume imbalance, mungkin akan jadi target, dan swing low ini untuk jadi my draw on liquidity gue. Oke, itu untuk time frame daily untuk Nasdaq. Nah, sekarang kita lihat di news drivernya ya. Seperti yang kalian bisa lihat, nggak terlalu banyak high impact di minggu depan ya. Cuma ada hari Senin tanggal 6 sama FOMC tanggal 8. Dan kalian harus hati-hati sama FOMC. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, gue merhatiin 2 FOMC terakhir itu clean hari Rabunya. Hari Senin Selasanya itu choppy. Nah, jadi kalian harus hati-hati tuh. Di minggu FOMC terakhir itu kalau nggak salah Selasanya itu clean ya. Selasanya clean. FOMC 2 FOMC sebelumnya itu Senin sama Selasa itu choppy itu. Makanya nih, buat gue pribadi, tapi gue akan trading hari Senin. Buat gue pribadi itu adalah kenapa? Karena ada news driver PMI ini menurut gue cakep ya. Gue pribadi makanya gue akan lihat hari Senin Selasa untuk menentukan gue akan trade di hari Rabu apa enggak gitu ya. Itu satu hal. Kedua itu adalah terkait data driven ya. Kalau kalian bisa lihat PMI forecastnya turun. Jadi ini confluence sama tesis gue kalau Nasdaq itu masih akan turun. Terus juga hari Kamisnya
ada employment claim. Kalau kalian bisa lihat forecastnya ini 218 itu naik, jadi tingkat pengangguran itu akan naik. Jadi secara fundamental itu kurang oke sebenarnya buat Nasdaq. Sebenarnya mungkin dia akan turun, tapi sebenarnya ini nggak orange folder ini sebenarnya, jadi kurang berdampak juga sebenarnya. Cuma ya kita lihat aja. Tapi yang paling penting adalah FOMC ini nggak ada forecastnya nih. Itu tergantung. Kalau zaman dulu ada Jerome Powell ngomong, gua nggak tahu nih siapa ya, gua lupa, udah ditunjuk ya apa namanya, direktur FOMC-nya yang baru. Cuma gua lupa, gua nggak ngikutin juga sih sebenarnya. Gue rasa gitu aja sih guys, untuk video kali ini. Buat gue pribadi masih bearish, jadi kita lihat lagi nanti hari Senin dan minggu depan apakah sesuai dengan tesis gue. Oke. Gue rasa cukup gitu aja. Thank you semuanya, sampai jumpa di weekly outlook berikutnya. Mudah-mudahan engagementnya naik dan gue jadi semangat lagi buat bikin video. Oke. Thank you semuanya, bye.